Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Senang semua kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita datang karena kita rindu menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Coba lihat wajah kiri kananmu yang penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di gerejamu seperti di surga Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapanmu ya Bapa. Biarlah Engkau menyucikan setiap kami ya Tuhan. Engkau mentahirkan setiap kami ya Bapa. Baik perkataan kami, perbuatan kami yang tidak menyukakan hati-Mu, ampuni kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau datang membawa segala korban pujian yang terbaik kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami mampu melalui hari-hari kami. Semua karena pertolongan daripada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada satu alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Bapa kami yang sangat baik. Bapa kami yang teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bawalah korban syukurmu kepadanya. Bawalah pujian, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Setiap kami pagi hari ini membawa korban ucapan terima kasih Tuhan. Membawa korban ucapan terima kasih Bapa. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami memuji. Hanya kepadamu ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang sedikit baik, dalam keadaan yang tidak baik, kami mau berkata Engkau Tuhan kami yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan apapun. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang
ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Jemaat Tuhan saja katakan, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun ya Tuhan. Kau dengar Tuhan dalam
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jauh kedalaman hati kami, jauh ke dalam pikiran kami, Engkau yang melihatnya Tuhan, Engkau yang menilainya Tuhan. Kami mau menghormati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami tidak layak menerimanya Bapa, tapi Engkau berikan secara cuma-cuma kepada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur masih mempunyai orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menikmati hidup yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Jemaat Tuhan saja katakan God, You're so good. God, You're so You're so good to me. Lebih lagi katakan God, You're so good to me. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me.
Tuhan, God you're so good. God betapa Tuhan merindukan suara Bapak Ibu di tempat ini. Betapa Tuhan merindukan saudara berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. God you're so good. God you're so. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. You're so good to me. God you're so good. God you're so good. God you're so You're so good, you're so good to me. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good. God, you're so good, you're so good to me. Berikan suara yang lebih meriah lagi bagi Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Di jemaat Tuhan saja katakan, you are. Yes, you are holy. Worthy is the Lamb. For you are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. For you are holy, Lord, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. For you are holy, you are holy. Biarlah ada roh takut akan Tuhan tercurah atas tempat ini. Roh yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ada di tempat ini. Roh-Mu yang perkasa Tuhan, turun atas gereja ini Tuhan. Roh-Mu yang perkasa Tuhan, turun atas
atas umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi jemaat yang dewasa dalam Tuhan. For you are holy. You are holy. Yes, Lord. Gereja ini masih ada semua karena Tuhan. Gereja ini masih berdiri karena Tuhan. Tuhan mengasihi umat-Nya di tempat ini. Mengasihi umat-Nya di tempat ini. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan mengasihi umat-Nya di tempat ini. Lord, this for you are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang Maha Kudus. Kami menyembah Tuhan Engkau yang Maha luar biasa Tuhan. Engkau memperhatikan setiap kami pribadi masing-masing hari ini Tuhan. Kami mau sungguh mengatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami mau lagi hidup dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang besar. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan yang mengatur segala masa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji-pujian hanya bagi nama Tuhan. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita lebih meriah lagi. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan kita sungguh baik. Amin. Kasih tahu ke kiri kananmu, katakan Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi setiap kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Shalalalalala. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempolnya saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara bisa angkat kedua jempolnya kepada Tuhan. Dua jempolnya. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih dari awal. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Shalalalalala. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh baik, Yesus baik, baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekali lagi ya, selamanya. Sungguh baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai bagi Tuhan kita hadir. Bapak Ibu Saudara, orang yang merasakan kebaikan Tuhan itu terpancar dari wajahnya, amin. Sekali lagi lihat wajah-wajah di samping kirimu yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih kemuliaan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami berkata, Engkau Tuhan kami yang sangat baik Bapa. Oleh karena itu kami hidup. Oleh karena percaya hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman
worship ini dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu Yes. di dalam. Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Ku
kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh menaikkan syukur kami lewat pujian. Bahkan kami boleh menaikkan doa kami sepanjang ibadah. Kiranya kasih karunia-Mu terus turun ke atas kami. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi pikiran-Mu lewat firman Tuhan. Kiranya buka dan singkapkan kebenaran itu sehingga kami boleh menerapkannya dalam hidup ini. Menjadi berkat dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh firman Tuhan dalam tangan-Mu. Ambil acara seluruhnya. Kuasai setiap kami dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau buka hati dan pikiran kami. Dan kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya diberkati hari ini lewat pujian. Thank you ya semua. Bless you all. Nah, kalau kita bisa mengerti dengan seksama, tema kita bulan ini adalah bagaimana kita bisa berhasil di dalam kerajaan surga. Artinya kita mencapai sasaran kita di sana. Ketika kita mati dengan yakin kita percaya kita ada di sono. Bukankah itu sasaran kita salah satu? Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita sudah pasti kita ada di sana. Jangan lagi kita menjadi ragu dan tidak percaya. Ada di sana bukan hanya ada di sana, tetapi juga kita bisa berhasil di sana. Kenapa saya bilang begitu? Tema kita hari ini adalah saya bilang mengumpulkan harta di surga. Kok bisa kumpulin harta ya di surga? Saya pikir-pikir harta apa yang saya bisa kumpulin di sorga? Karena yang ngomong begini bukan saya. Kalau saya yang ngomong mungkin kita nggak boleh percaya. Kalau ada pendeta yang lain ngomong nggak mungkin kita bisa ragu dan mikir kamu salah tafsir kali. Tapi yang ngomong ini adalah Yesus. Ayatnya di mana Pak? Matius 6 ayat 20. Ini ayatnya. Matius 6 ayat 20 bilang, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi saya disuruh kumpulin harta di surga. Kalau saya kumpulin harta di bumi saya ngerti. Saya tahu. Oh harta, ya oke, saya bisa kumpulkan. Iya sedikit. Jadi banyak. Tapi ayat ini bilang kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi di surga kita kumpulin harta. Harta kayak apa kira-kira? Itu pertanyaan pertama yang boleh saya pikir. Kira-kira harta apa ya? Duit, emas, berlian. Itu kan yang bernilai di bumi ini. Itu harta apa yang saya mesti kumpulkan di surga? Itu yang pertama reasonnya. Nah di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Jadi nggak ada yang bisa merusak. Kalau kita simpan uang di bantal bisa rusak. Bisa nggak laku. Kita simpan uang $100. 100.000. Sekarang kita simpan. 20 tahun lagi mungkin uang itu udah nggak ada artinya. Nilainya udah nggak laku. Apakah harta itu yang kita bilang uang itu? Atau enggak lah kita simpan berlian yang kuat, betul, bagus. Nilainya makin lama makin tinggi. Benar. Tapi Alkitab kita di sorga itu lantainya berlian barangkali. Berlian kita emang gak ada artinya. Emas, perak, gak ada artinya di sono. Itu kalau saya baca di dalam kitab Wahyu. Jadi kira-kira apa yang kita mesti simpan di sono? Nah ini pertanyaan kedua yang kita mesti tanya. Dikatakan ngengat, nggak bisa merusaknya. Karat ngengat nggak bisa merusaknya. Pencuri nggak bisa membongkar serta mencuri. Kita kan takut uang kita kalau taruh di rumah ada pencuri masuk diambil. Habislah yang kita simpen. Makanya ada bank untuk nyimpen uang kita. Kita tinggal lihat aja, wah banknya masih ada, tambah. Tapi kalau banknya langsung dilikuidasi, gigit jari kita. Oh dijamin pemerintah. Iya nunggu jaminannya kapan. Seringkali kita nggak pernah ngeh ada banyak hal.
Yesus bilang kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu ayatnya. Nah, saya mau kasih tadi pertanyaan. Harta di surga itu pertanyaan saya. Harta apa ya yang di surga itu? Pertanyaan saya yang kedua, apa sih yang dimaksudkan dengan harta di surga? Jangan-jangan bukan harta yang seperti kita mikir. Terus yang ketiga, bagaimana caranya? Loh, surga di sono, kita di sini. Orang sukses selalu dinilai dari harta yang dia punya, aset yang dia miliki. Anak-anak mungkin belum, iya karena mereka belum berkarya, belum bisa bikin apa-apa. Makanya orang tuanya sekolahin dia. Ayo sekolah, jangan kayak bapakmu ya, yang kayak begini. Bapakmu SD, kamu mesti SMP. Bapakmu SMP, kamu mesti SMA. Bapakmu SMA, kamu mesti universitas. Bapaknya S1 universitas, kamu mesti S2. Kamu S2 bapakmu, maka anaknya mesti S3. Bapaknya S3, anaknya S4. Barangkali saya nggak tahu lah. Pokoknya lebih tinggi, itu kan target orang tua. Dinilai dari apa yang bisa dia kerjakan. Makanya ada dua, saya bilang aset yang paling berharga di bumi ini kali-kali. Yang pertama memang aset yang secara fisik kita punya. Betul. Wah, engkau punya rumah, engkau punya investasi banyak. Mungkin itu barangkali, betul. Makanya orang-orang kaya duitnya banyak, barangkali iya itu memang sukses dia. Aset yang kedua mungkin yang gak kelihatan, ini dia, intelektual. Anda punya intelektual. Anda punya karunia, kemampuan. Anda bisa main musik, itu aset. Anda bisa masak, itu aset. Anda bisa, laku-laku. Sesuatu kemampuan-kemampuan yang kita miliki, itu asetmu. Yang gak bisa diambil oleh siapapun. Kecuali engkau mati. Kecuali engkau jatuh, geger otak, lupa semua. Saya ingat Sadra waktu jatuh katanya kepalanya. Dia sampai lupa kata sesaat. Terus dia bilang waktu bangun, otak gue masih musiknya masih bisa gak ya? Karena otak kanannya atau kirinya saya lupa waktu itu. Dari sini kita bisa mengerti kemampuan kita disimpan di kepala kita itu adalah aset kita yang besar. Saya ingat ada satu orang hebat di Malaysia. Dia membangun gerai-gerai. Kayak kita mah Indomart barangkali atau Alfamart. Bangun gerai-gerai banyak sekali supermarket kecil-kecilan. Supermarket kali apa? Ya kayak Indomart gitu. Yang banyak banget. Di Malaysia terkenal. Hebat sekali itu disebut Bapak Supermarket. Saya bilang Bapak Supermarket lah. Sukses, hebat. Dia punya anak. Anaknya yang lanjutin. Tapi sayangnya anak ini gak kayak bapaknya. Dia terlibat dengan satu kasus. Sehingga dia mesti bayar hutang. Akibatnya semua asetnya habis. Anak itu pusing 7 keliling. Bapaknya bilang kemarin, nak sini. Semua aset kita boleh diambil. Asal jangan ambil aset ini. Apa itu Pak? Bapakmu masih punya pikiran. Kita bisa bangun kembali dari nol. Itu bicara kemampuan yang dia miliki. Keahlian yang dia punya. Dia raja supermarket katanya dan dia betul dia bangun kembali. Dan berhasil lebih besar dari yang semula. Jadi kita mesti mengerti ada aset lain dalam diri kita ini. Kemampuan kita, keahlian kita. Jangan sia-siakan itu dalam hidupmu. Bangun sejak dini. Nah, pertanyaan kita kembali di sini. Harta yang kayak gimana yang harus kita miliki di sorga? Apa sih yang dimaksud dengan harta di sorga? Di bumi yang kita tinggal ini kita tahu kita tinggalnya di bumi. Jangan pusing jauh-jauh. Kita di sini. Kita ada di bumi. Tulisan saya kekecilan gak ini? Kekecilan ya? Waduh bisa digedein Fit kalau bisa ntar. Kumpulkan uang dan memiliki harta banyak. Banyak kan orang bilang begitu kan. Terus yang ketiga meninggal terus apa yang kita kumpulkan? Apakah semua aset yang kita miliki? Apakah semua harta yang kita miliki?
Apakah semua kekayaan yang kita kumpulkan, waktu kita mati, kita bawa ke sorga? Bawa nggak? Misalkan nih, misalkan saya orang kaya, betul-betul saya, moga-moga saya jadi kaya gitu. Saya orang kaya, punya banyak harta, punya banyak uang. Terus saya mati. Harta saya semua dikumpulin, dijualin, dapat uang segepok, dimasukkan ke peti. Saya mau bawa ke sorga. Begitukah? Bisa? Oh, tukang gali kubur yang seneng. Kamu mengerti maksud saya? Tukang gali kubur yang seneng. Malam-malam gak ada orang, dia gali itu kuburannya. Dia ambil semua hartanya. Bukan harta itu. Kalau begitu kita tahu, jadi bukan harta yang itu yang kita raih di bumi ini. Kita butuh memang semua itu. Yesus berkata kepada seorang kaya yang baik. Dia bilang begini, Rabi, kata orang kaya itu. Ya, dia masih muda lah, kayak kita semua di sini lah, masih muda-muda lah. Rabi, aku sudah melakukan sholat 7 kali satu hari. Itu orang Israel, sholatnya 7 kali satu hari. Dulu saya nggak, masa sih iya kalau orang Israel kalau kerja makanya susah. Sholatnya dari jam 3 pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, jam 6, jam 9. Berapa kali? 7 ya? Itu waktu sholatnya. Terus kapan kerjanya Pak? Ya itu dia, gua nggak tahu lah tuh kapan kerjanya. Lah doa melulu. Tapi itu memang yang disuruh di dalam Taurat mereka. Kita tahu di situ orang kaya itu sudah menghadap Yesus. Aku sudah melakukan perintah yang dituliskan di Taurat. Aku sudah membagikan uang yang namanya jizrahku aku berikan kepada orang-orang miskin. Betul, dia lakukan itu. Dia berikan, kalau kita mah di sini sebut persepuluhan. Aku lakukan itu. Aku sudah membuat semua yang diperintahkan oleh kitab Taurat Musa. Terus Yesus bilang, oke, ada satu yang kurang padamu. Jualkanlah hartamu, bagikanlah ke orang miskin, ikut aku. Itu ayat yang pernah Pak Akyong tanyain waktu PA di sono. Saya renungin balik, betul. Ambil semua itu jual. Kasih orang miskin, ikut aku. Coba kalau kamu yang punya jadi dia, ke orang kaya itu, gimana jadinya? Wah, begitukah? Gue jual semuanya, ikut Yesus. Terus gue ikut punya apa? Zero. Apakah itu yang dimaksudkan Yesus? Kita semuanya harus jual barang-barang kita ikut Yesus. Kalau kita semuanya seperti itu, siapa yang nanti jadi banker? Siapa yang nanti yang kerja di bagian-bagian tertentu? Dunia ini tidak hanya satu manusia. Banyak manusia dengan keahlian yang berbeda-beda. Dan itu semua saling kerjasama untuk mengkaryakan satu perbuatan, satu hasil yang besar. Kalau kita semuanya lakukan itu dan mengikut Yesus, tidak ada. Imam-imam semua jadi imam. Terus gimana yang jadi raja? Nggak ada. Terus gimana yang jadi yang tukang masak? Nggak ada. Terus gimana? Semuanya nggak ada. Semuanya imam semua. Kan repot jadinya. Jelas maksud Yesus bukan itu. Di dalam hukum Taurat berkata, kalau matamu yang bikin dosa, apa? Congkel matamu, buang. Begitu kan ya? Kalau tanganmu yang bikin dosa, potong tangannya. Itu Alkitab bilang, itu hukum Taurat. Kalau hartamu yang bikin menghalangi kamu untuk beribadah, buang itu semua. Itu yang Yesus mau bilang. Jadi jangan sampai itu menjadi beban bagimu. Kalau itu menjadi beban bagimu, maka kamu putuskan itu. Berhenti. Kalau harta itu menjadi beban bagimu, berhenti. Kalau itu menjadi masalah bagimu, berhentikan itu. Ingat, hidup kita tidak selamanya itu.
Jadi kita bisa mengerti kalau kita perhatikan di sini Ibrani pasal 13 ayat 14. Sayang saya lain kali saya bisa perbaiki. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Itu kata Paulus. Kita di bumi ini untuk tinggal sementara. Kita mau cari tempat lagi nanti dia akan datang itu. Di mana itu? Kota yang akan datang yang kita punya. Paulus juga bilang kita sewa di rumah tinggal. Kalau kita sekarang di bumi ini, kita sewa rumah tinggal. Kita sewa. Masa kita mau memperbaiki rumah itu, kita ganti. Itu gentengnya semua ganti. Kita cat semua ini. Terus kita ganti tegelnya. Mau? Itu rumah sewaan. Ya enggak lah. Kita cuma report kepada yang punya. Yang punya biarin. Tinggal kamu mikir, kamu mau terima enggak? Kalau enggak mau terima ya kamu pergi. Kamu cari yang lebih baik. Itu adalah kondisi keadaan kita di bumi ini. Kita tinggal sementara. Makanya di sini apakah kita mesti memperbaiki rumah itu? Kita ganti lantainya, ganti hubungannya, perbaiki cat dan sebagainya. Ya banyak lah maksudnya kita perbaiki. Belum tentu dia mau. Dia cuma bayar sewa kok. Paling-paling dia yang hanya bisa membuat suasananya enak. Bikin suasana rumah itu bagus. Nyaman ditinggali. Ya kalau mau keluar-keluar dikit ya bolehlah. Tapi kan tidak pernah berbuat banyak atas rumah itu. Kalau dia mau memperbaiki, perbaiki rumahnya sendiri. Alkitab bilang kamu punya rumah di mana? Di sorga. Perbaiki rumah itu. Rapikan yang baik, yang bagus. Harta yang kayak gimana? Ini pertanyaan kita yang masih belum kita jawab. Apa yang dimaksud dengan harta di surga? Ini dia yang tadi saya mau bilang. Lukas pasal 18 ayat 12. Mendengar Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Jual semuanya, bagiin kepada orang miskin. Kamu akan menerima harta di sorga. Ayat ini apa sih Pak maksudnya? Betul, itu yang menjadi pertanyaan kita. Banyak question yang kita nggak pernah sadar, banyak question yang kita belum tahu. Pertanyaan yang sama yang mesti kita pikirkan. Kalau ayat yang ini kita baca, maka saya mau katakan ada pertanyaan, bagaimana sih caranya harta di surga bisa dikumpulkan? Harta duniawi jelas kita tidak mungkin bawa waktu pulang ke rumah Bapak. Tadi saya udah umpamakan. Orang kaya mati, hartanya gak bisa dibawa. Gak bisa. Yang menikmati hartanya paling anaknya. Orang kaya mati, yang menikmati kekayaannya kekayaan bapaknya siapa? Anaknya, istrinya, keluarganya, betul. Enggak, yang orang mati mah udah gak tahu lagi. Bersyukur kalau dia bisa masuk surga. Kalau enggak juga kasihan banget. Makanya hari ini beritakan kepada orang-orang keluarga. Cari kerajaan Allah dalam hidupnya. Itu yang penting. Makanya kita punya visi kita ke depan tahun ini. Kita punya keberhasilan kita, kesuksesan kita. Di sorga dan di bumi. Kita gak mungkin bisa sendiri. Tapi bersama dengan Kristus, yes, you can. Ini jelas kita tahu kita nggak mungkin bisa bawa itu ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau begitu apa yang kita bawa ke surga? Apa yang kita bawa? Kita pasti mati, nggak ada satu manusia pun yang nggak mati, nggak ada. Ada Pak, iya memang saya tahu siapa. Henoh, gak mati ya? Loh, terus ada lagi gak? Udah, gak ada lagi. Semuanya udah pernah mati.
Iya. Semuanya udah pernah mati. Elia Pak nggak mati Pak. Iya betul, Elia belum mati karena dia diangkat sama Tuhan gitu ya. Iya, jadi dua dong. Henokh dan Elia, betul. Henokh, ada lagi nggak yang lain? Ini pertanyaan kita mesti kita jawab betul-betul, serius. Supaya kita paham hidup kita ini gimana. Elia, betul. Henokh, iya. Terus dia nggak mati, betul. Nanti katanya Alkitab bilang ada 2 orang yang akan datang ke bumi. Nah yang belum mati ini, dulu saya mikirnya gitu. Siapa yang belum mati? Henokh dan Elia. Makanya beberapa tahun yang lalu saya punya konsep. Yang akan datang 2 orang saksi itu adalah Henokh dan Elia. Saya banyak debat sama banyak orang. Gak bisa, ini 2 manusia belum pernah mati. Alkitab bilang barang siapa yang makan buah ini mesti mati. Itu kan gak pernah dicabut. Tapi ini 2 manusia belum mati. Jadi dia datang, mati, betul. 2 orang saksi itu datang ke bumi, mati. 3 hari kemudian bangkit. Naik ke surga. Nah selesai kan? Sesuai dengan firman Allah. Dengan bangganya saya waktu itu bilang begitu. Tapi saya mau kasih tahu, enggak. Alkitab bilang, jelas. Waktu dia datang ke bumi ini. Sebelum dia datang ke bumi ini. Dia membuka tabir langit. Orang yang percaya melihat dia langsung terangkat. Enggak ngalamin mati. Wah, berarti ada juga dong orang yang enggak mati. Iya. Nah, contohnya mana? Saya mulai bertanya begitu. Contohnya mana? Orang manusia yang betul-betul. Yang belum pernah mati. Kan orang itu enggak mati. Nanti di akhir zaman Yesus datang. Dia buka tingkap langit. Dia lagi berdiri di atas tahtanya. Kita yang di bumi langsung ngelihat dia. Diangkat, pek. Sekejap, naik ke sana. Enggak mati. Sekarang bagaimana kalau begitu? Orang itu enggak sesuai dong firman Allah bilang. Mati kok. Berarti ada. Kalau gitu siapa contohnya manusia yang sampai sekarang belum mati dan hidup? Henokh atau Elia? Tapi saya cenderung Henokh. Contohnya Henokh, Elia akan turun lagi betul dan mati. Kalau gitu satu lagi siapa? Musa. Makanya Musa yang dibangkitkan Tuhan, mayatnya enggak ketemu. Waktu Musa mati, mayatnya mana? Enggak ada. Orang tahu dia mati di sini, besoknya dicari enggak ada tuh mayat. Kemana? Karena malaikat Tuhan turun mengambil dan membangkitkan dia, membawa ke surga. Karena Tuhan mempersiapkan 2 manusia yang dikenal oleh bangsa Israel. Siapa manusia yang dikenal oleh bangsa Israel? Hanya ada 2. Musa dan Elia. Bangsa Israel gak kenal yang namanya Henokh. Gak tahu. Tapi kalau kita bilang Musa, dia tahu. Kita bilang Elia, mereka tahu. Semuanya. Saya pernah coba tanya. Tahu yang namanya Henokh? Gak tahu dia. I don't know. Terus saya tanya, you know about Musa? Yes, I know. Terus saya tanya, do you know about Elia? Ya, tahu. Semua orang tahu 2 manusia ini. Tapi Henokh tidak. Makanya 2 orang ini yang akan datang sehingga bangsa Israel melihat dan menyaksikan mujizat Allah. Mati dan betul-betul dibangkitkan. Henokh, dia akan diubahkan langsung seketika menjadi tubuh yang sempurna. Elia naik tubuhnya yang sama seperti kita. Tubuh ini, dia mesti mati tubuh ini. Elia maupun maksudnya Elia dan Musa mati dibangkitkan lagi. Tubuh yang sama dibawa ke surga. Makanya 2 orang ini disiapkan untuk turun ke bumi. Mati tubuhnya dan dibangkitkan. Baca kitab Wahyu betul-betul maka kita akan mengerti. Saya lagi berusaha menjelaskan seluruh isi kitab dengan baik.
Saya sudah mulai kemarin dengan kitab Matius satu-satu waktu PA saya bahas. Satu pasal. Kalau Anda teliti, tiap renungan pagi yang saya tulis, itu juga saya lagi berusaha mau bikin seri. 2 bulan kemarin, itu Raja-Raja. Kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja 2. Sekarang saya masuk kitab Tawarikh. Baru ada 2, karena baru 2 hari. Tawarikh 1, 1 Tawarikh 1, 1 Tawarikh 2. Mari, saya mau coba mengungkapkan apa yang saya tahu supaya kita bisa tahu persis. Moga-moga kita bisa mengerti dengan baik. Karena waktunya tinggal sedikit. Saya takut waktu saya nggak cukup. Makanya saya berharap bisa selesai. Renungkanlah baik-baik dan itu merupakan ya kadang-kadang saya ambil sambilan dari kitab lain. Kalau itu penting. Tapi kalau enggak saya akan ambil satu seri betul-betul. Itu renungan pagi pendek-pendek sih. Tapi kadang-kadang kepanjangan saya tulis. Istri saya yang edit kadang-kadang. Ini kepanjangan gue mabuk liatnya. Tapi saya bersyukur ada dia yang bantuin saya. Karena bahasa saya tuh ngaco. Nah, kalau kita lihat di sini dengan betul dengan seksama, apa yang mesti kita bawa? Wahyu 14 ayat 13 berkata, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kita bawa? Dari ayat ini apa yang kita bawa? Segala jerih lelahmu. Segala perbuatanmu. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini. Apa yang sudah kita bersusah payah. Mikirin banget. Makanya Paulus bilang pikirkanlah perkara yang di atas. Mungkin kita capek, betul. Saya percaya para pelayan Tuhan capek melayani Tuhan. Mau tampil aja latihannya setengah mati. Saya angkat topi yang tetap setia mengikutinya dengan tekun. Kesetiaanmu Tuhan tahu. Mungkin saya nggak tahu, saya nggak ngeliatin. Mungkin banyak orang nggak ngerti. Kamu tetap setia mengikutinya. Latihan. Ada apapun ikut, taat. Makanya Tuhan selalu melihat mulailah dari perkara yang kecil. Kamu akan diberi perkara yang lebih besar. Kesetiaan dan ketekunan menjadi titik kunci penting. Di dalam kita melayani. Di dalam kita berbuat. Di dalam kita bertindak. Karena semua itu akan menyertaimu. Bukan berarti wah kamu mencuri. Kamu akan bawa di sorga. Tukang curi semua nanti di sorga. Tapi perbuatan baik. Makanya Yesus bilang jualkan semua itu. Kalau itu mengganggu kamu. Ikutlah aku. Seperti murid-murid yang lain. Segala perbuatan yang kita buat menyertai kita. Mungkin Anda gak sadar hari ini. Yang main drum, Ricky. Dia gak tahu, gue udah capek, gak apa-apa, Tuhan tahu. Yang main gitar, ting, saya dengerin, aduh suaranya bagus banget. Ada melodinya, ada pengiringnya, main musik semuanya jalan. Puji Tuhan. Mungkin kamu gak tahu hari ini. Ya itu sudah selesai dan aduh capek gue. Betul. Tapi jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kau buat semua terekam dengan baik di sana. Kita aja bisa ngerekam dengan YouTube, masukin begitu ya. Terlebih Bapa di surga, apa yang kamu buat terekam semua. Dia punya memori yang ada di dalam dirimu. Memori itu nanti diputar pada waktu menghadapi pengadilan Tuhan. Dan itu kelihatan semua.
Dulu saya berpikir gimana cara Tuhan mengetahui yang saya buat. Dari zaman dulu sampai sekarang dan puluhan juta manusia. Bukan satu orang, bukan dua orang. Miliaran manusia. Gimana cara ngerekamnya Tuhan? Teknologi. Jadi teknologi memang bisa membantu kita untuk bisa melakukan ini. Makanya kalau teknologi terus makin berkembang dan makin berkembang. Dulu kita gak pernah mikir. Dulu saya pikir gini, gimana caranya gue bisa ngelihat San Francisco sekarang. Ada kebakaran di San Francisco, gimana saya bisa ngelihat? Betul-betul ngelihat dengan mata saya gitu San Francisco kebakaran. Di kota A, di gedung A. Saya tinggal telepon teman saya yang ada di San Francisco, yang ada di dekat gedung itu. Lu ke sono, lihat. Terus lu shoot, lu videoin. Kirim ke gue. Saya ngeliat gak? Ngeliat. Gimana tuh kobaran apinya. Segala kejadian bisa terekam dengan baik. Semuanya bisa kita lihat. Kita bisa saksikan dengan jelas. Teknologi. Mujizat waktu orang jalan di atas air. Saya bilang gimana caranya? Orang bisa jalan di atas air. Gue pengen tuh. Kalau bisa gitu gue gak perlu lagi naik ferry ke Bali. Jalan kaki aja atau lari di atas air. Tik. Masalahnya gak bisa kita jalan di atas air. Kok Petrus bisa? Wih, klaim dong. Gue juga bisa. Enak banget loh. Yang penting ada iman. Masuklah dengan percaya aku jalan di atas air. Jebur dia. Matilah, komplain sama Tuhan. Apakah begitu? Ada teknologi yang kita nggak tahu yang Tuhan taruh pada waktu Petrus jalan. Ada cara Tuhan yang ajaib yang dia lakukan pada waktu itu dengan teknologinya. Makanya pada waktu tertentu kita tahu kalau teknologi itu sudah mencapai puncaknya. Maka orang tidak lagi percaya kepada Allah dan mujizatnya. Alkitab bilang anak manusia datang. Masih adakah iman di dalamnya? Kenapa? Karena teknologi sudah bisa memperlihatkan mujizat demi mujizat. Fakta itu. Kalau zaman sekarang, ada seorang gadis hamil. Percaya nggak? Gadis loh, betul-betul gadis. Selaput darahnya ada. Hamil, percaya nggak? Saya bilang bisa, kenapa enggak? Pakai inseminasi buatan. Bayi yang sudah ada dalam tabung dimasukkan, disuntikin ke rahimnya. Dan hamil dia. Mesin perawan loh, iya gak masalah. Sekarang. Tapi kalau taman 2000 tahun yang silam, gak ada tuh teknologi. Makanya Yesus lahir di tahun itu. Kalau Yesus lahir di tahun sekarang, orang gak heran. Gak ada yang orang bilang itu mujizat spektakuler dari Tuhan. Itu teknologi, rekayasa manusia. Teknologi akan growing, saya bilangin. Makin lama kita punya iman akan tergerus. Berbahagialah yang percaya namun tidak melihat. Ayat itu masih bagus. Mari Bapak dan Ibu coba renungan baik-baik. Saya cuma mau tetap iman kita kepada Tuhan, jangan goyah. Teknologi memang exist, ada. Dan teknologi itu yang akan membuat kita lebih kuat lagi. Kita bisa belajar lebih banyak dengan teknologi. Dulu gak mungkin kita bisa mencari. Dulu saya gak mungkin bisa, mau belajar A. Ilmu A. Suatu. Saya mau belajar internet. Gimana caranya? Gak usah pusing. Sekarang mah pakai HP-mu sudah bisa ngajarin kamu semua teknologi itu.
Dari A sampai Z. Orang bisa belajar autodidak. Kalau dulu nggak bisa. Dulu waktu saya disuruh bikin makalah, saya pusing 7 keliling. Carinya gimana? Nggak ada HP. Nggak ada zaman sekarang. Udah itu saya ketik, tik di mesin ketik. Kasih presentasi ke guru. Ini Pak. Guru lihat coret. Waktu dia coret begini, tek hati saya. Aduh, gue capek-capek ngetik. Dicoret begitu doang, gue mesti ngetik lagi. Kalau sekarang, mahasiswa dikasih presentasi kertasnya. Saya coret-coret begini, ya coret aja Pak, nggak apa-apa. Dia tantangin, nyoretin katanya. Kebalik sama dulu saya. Kalau bisa jangan dicoret Pak, jangan Pak, dikasih kertas aja lah. Saya bisa tip X atau gimana. Nah, itu bedanya teknologi yang membuat kita growing. Teknologi yang akan mempercepat iman pengetahuan kita. Teknologi akan menambah pengertian dan wawasan pikir kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu kata kunci yang penting. So, what we can do. Lukas pasal 4 ayat 8. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. Ini yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Kalau Lukas pasal 4 itu ceritanya siapa? Lukas pasal 4 ayat 18. Yang ngomong siapa? Itu dikatakan kitab Nabi Yesaya berkata begini. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan semua mata memandang kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka dan katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa artinya? Jadi Yesus sendiri mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Karena nas ini adalah ditujukan kepada Yesus. Dan Yesus berkata genaplah nas ini pada hari ini. Jadi apa yang difirmankan dari kitab Nabi Yesaya, Yesus mau kasih tahu, kitab Nabi Yesaya ini tergenapi di dalam Dia. Jadi berarti dia bilang bahwa Tuhan sudah mengurapi dia agar supaya dia menyampaikan berita kepada orang miskin. Nah, apakah orang miskin? Siapa orang miskin? Saya mau bilang, dia kaya, dia miskin. Di dunia ini ukurannya adalah aset, harta yang dia punya. Dia disebut orang kaya karena hartanya banyak. Dia disebut orang miskin karena hartanya nggak ada. Kan begitu ya. Dia disebut orang kaya dengan pengetahuannya, otaknya pinter. Dia disebut miskin otaknya. Kenapa? Orang bodoh. Dia orang berhikmat karena pengetahuannya banyak. Dia orang kurang berhikmat karena pengetahuannya kurang. Ini bicara aset, betul. Apa yang kita punya? Jadi orang miskin, aset yang kita punya di bumi ini, di mata Tuhan, zero. Kamu boleh punya harta banyak tapi di mata Allah gak ada artinya. Kamu boleh katakan orang pintar, di mata Tuhan kepintaranmu kecil.
Kamu boleh dikatakan orang berhasil di mata Tuhan, gak ada apa-apanya. Kalau kita gak ada apa-apanya dibandingkan sesuatu, artinya apa? Miskin. Saya punya uang 1.000, kamu punya uang 1 rupiah. 1.000 dibanding 1 rupiah jauh sekali. Kamu mah miskin, saya mah kaya. Karena saya 1.000, kamu 1. Jadi harta di bumi ini di mata Allah gak ada artinya. Kekayaan, kepintaran kita gak ada artinya di mata Allah. Allah adalah Almighty God. Tadi kita nyanyi. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang empunya segala sesuatu. Dengan kata lain, semua manusia itu miskin di mata Allah. Mari beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Kabar baik adalah berita yang sangat menyenangkan. Kabar baik adalah berita yang luar biasa. Telah terbuka jalan ke surga. Sekarang kita bisa ngomong, telah terbuka sekarang jalan ke surga. Lewat Yesus Kristus. Percayakah kamu? Yang percaya akan beroleh selamat. Yang tidak percaya memang sudah dihukumkan. Kita hanya menyampaikan berita. Jadi situ satu-satunya. Apa yang mesti kita katakan? Sampaikanlah kabar baik kepada semua orang. Lukas pasal 7 ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ini cerita sudah lama kita dengar kan. Udah kita tahu. Yesus diurapi sebelum dia disalib. Oleh seorang perempuan. Kita tahu dia adalah Maria Magdalena. Seorang perempuan yang dirasuk setan. Yang disembuhkan Yesus. Orang itu berterima kasih kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia masuk ke rumah Simon. Orang Farisi, waktu Yesus mengadakan perjamuan, dia duduk di belakang, kemudian dia menangis, duduk di bawah kaki Yesus. Air matanya mencuci kaki Yesus. Itu kalau sampai kaki dicuci dengan air mata, berapa banyak air matanya? Anda bisa mengerti maksud saya? Dia bukan nangis koboi, nangis beneran. Bukan nangis kayak nangis gimana, tapi nangis dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan sukacita yang begitu luar biasanya sehingga tangisannya itu merupakan cucian kakinya. Yesus berkata kepada Simon, seorang Farisi, aku masuk kamu tidak menyiapkan baskom untuk cuci kaki. Tapi perempuan ini dengan air matanya mencuci kaki aku. Enggak cukup, kamu tidak menyiapkan kain untuk dapat membersihkan kakiku. Tapi perempuan ini dengan rambutnya membersihkan kakiku. Nggak cukup dengan itu. Air minyak wangi dia tumpahkan. Untuk membuat ruangan itu menjadi wangi. Saya ngomong begini supaya Anda bisa memahami arti daripada pengorbanan perempuan ini. Ini sebenarnya adalah satu hal yang poin penting. Air mata melambangkan kita pertobatan manusia. Sungguhkah kamu bertobat kepada Allah? Sungguhkah kita bertobat kepada Tuhan sehingga kita betul-betul nangis, bukan nangis buaya. Tapi nangis dengan serius betul-betul karena menyesali dosanya. Rambutnya itu melambangkan kemegahannya. Seorang wanita rambutnya itu makanya jangan dipotong kata Paulus. Karena itu adalah lambang simbolik kemegahan seorang wanita. Tapi sekarang kan banyak perempuan sudah dipotong kayak laki-laki. Gak tahu dia laki apa perempuan ya. Kalau dia pakai baju pendek rambutnya. Udah pakai masker apalagi. Gak tahu lah kita. Terlepas dari semua itu, saya cuma bilang, bicara soal keberhasilan, kebanggaan, itu mahkota.
Kesuksesanmu kah? Keberhasilanmu kah? Kehebatanmu kah? Beranikah kita buang dan korbankan di hadapan Kristus? Makanya Yesus berkata, jualkanlah semua yang kamu punya, yang membuat kamu bangga dan berhasil. Jadi kalau kita berhasil, kita bangga dengan itu, hati-hati bahaya. Kita bersyukur karena kalau itu kita berhasil, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kepintaran. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kekayaan. Karena lewat itulah kamu harus melayani. Kalau engkau menjadi kaya, layanilah dengan kekayaanmu. Kalau engkau pintar, layanilah Tuhan dengan kepintaranmu. Kalau kamu hebat, lakukanlah Tuhan dengan kehebatanmu. Jangan sia-siakan talenta yang Allah beri kepadamu. Saya bilang talenta. Itu bisa saja hikmat, kepandaian, kekayaan, harta, dan sebagainya. Itu bicara rambut. Mencium kaki itu lambang kasih. Bisakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus? Dengan tulus, yang tahu saudara dan saya, yang tahu saudara dan Tuhan, saya nggak tahu, maaf. Yang tahu adalah kita sendiri dengan Tuhan. Apakah kau tulus mengasihi Tuhan? Atau itu cuma hanya tradisi, kebiasaan, kita berbakti, beribadah, kita berdoa, kita melakukan ini dan itu. Apakah itu kebiasaan? Atau kau sungguh-sungguh mau mencari Dia? Kita punya kesempatan untuk dapat belajar bersama di hari Rabu. Kita punya kesempatan yang sama di hari Jumat. Ayo kita lakukan bersama-sama dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa di hari Jumat, kita bisa belajar di hari Rabu. Saya berusaha untuk terus memenuhi waktu-waktu saya di hari Rabu, hari Jumat. Walaupun itu hanya online. Kalau datang kemari mungkin susah barangkali. Online, kamu gak kemana-mana. Di tempat kamu berada, kamu bisa melakukannya. Itu bicara mencium kaki. Minyak wangi, itu adalah keharuman. Bicara bagaimana perbuatan kamu memberi dampak buat orang di sekitarmu. Harum itu gak mungkin bisa kecium jauh di sono. Enggak. Hanya ada di sekitar itu. Kita mulailah apa yang kita bisa buat, kita kerjakan, kita katakan, kita ucapkan. Yang memberikan dampak buat lingkungan di mana kita berada. Tindakan kita memberi dampak kepada sekitar kita. Perkataan kita memberi dampak kepada sekitar kita. Kehadiran kita memberi dampak kepada sekitar kita. Memberkati. Kita mungkin gak bisa memberkati dengan uang, kita bisa memberkati dengan perkataan. Kita bisa membunuh orang dengan uang, kita juga bisa membunuh orang dengan perkataan. Kita bisa menolong orang dengan tindakan kita juga bisa membunuh orang dengan tindakan kita. Mari kita berbuat sesuai dengan apa yang dapat kita buat. Ini kata Yesus menggambarkan Lukas. Yang ketiga, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu kata Paulus. Supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kalau kita renungkan baik-baik, maka kita akan menyadari apa yang mesti kita lakukan sekarang. So what I can do sekarang. Sekarang, yang penting sekarang Pak. Yes, I know. What I can do. Apa yang dapat saya buat sekarang ini? Lakukanlah. Yang pertama, bertobat. Kalau engkau tahu itu salah. Bertobat kalau kita tahu itu salah. Itu penting. Kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak akan pernah berubah. Bertobat, menyadari salah. Jalan, salah. Terus mau terusin jalan? Baliklah. Salah.
Saya lagi jalan, wah salah jalan gue. Terus gimana? Terusin, makin jauh. Putar balik. Yang kedua, usahakan selalu ada doa, membaca firman setiap hari dengan sungguh kepada Tuhan. Itu harga yang kita bayar pada waktu belajar. Kita sekolah, gratis? Enggak, bayar. Pak, saya beasiswa. Pak, iya beasiswa juga bukan berarti kamu langsung bisa jadi beasiswa. Ada usaha dulu baru kamu bisa jadi beasiswa. Orang mau sekolah, beasiswa, langsung apakah dapat anak sekolah beasiswa? Enakmu, siapa kamu? Saya kan anaknya Bapak Direktur itu. Oh Bapak Direktur itu ya? Oh ya Pak, sorry. Ini anak Bapak, iya oke. Bayarnya apa? Bapaknya yang bayar. Karena bapaknya tahu, oh bapak itu ya, oke. Tinggal dia sodorin aja kwitansi ke bapaknya, selesai. Ada harga yang mesti kita bayar untuk belajar. Kalau kamu belajar tanpa harga, kamu gak akan belajar. Trust me. Kalau kamu belajar tapi kamu tidak membayar harga, maka kamu tidak belajar. Karena kamu akan main menganggap itu terlalu murah. Kalau kamu bayar dengan hargamu, apalagi dengan susah payah kau cari uang untuk belajar bayar, kamu akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk berhasil. Tanggalkan terus kesombonganmu. Berapa banyak kita terus menganggap kita sombong, kita berhasil, kita hebat. Orang yang menganggap dirinya orang hebat itu orang sombong. Berhentilah. Ada banyak orang yang lebih hebat daripadamu. Yang keempat, beritakanlah Injil setiap hari. Pak, gimana Pak? Emangnya kamu menteriak di jalan beritakan Injil? Enggak lah. Kamu tiap hari pasti ketemu orang. Tiap hari pasti kita sedang bekerja. Tiap hari kita bisa berkata, ngomong. Tiap hari kamu bertindak. Lewat tindakanmu, lewat perkataanmu yang selalu memberikan supporting ke orang, itu juga sudah pelayanan. Ada harga yang Tuhan lihat. Ada nilai yang kamu kerjakan. Enggak seharusnya begitu. Wah, penginjilan, kamu berteriak di tengah jalan, ayo bertobat kamu. Ditangkaplah kamu. Kita bisa melakukan penginjilan tanpa kita harus berbuat seperti itu. Di mana? Di kantormu, asal kamu bekerja dengan baik, berkarya dengan baik. Orang melihat kamu berkarya hebat. Itu sudah menjadi kesaksian karena kamu anak Tuhan. Berkata perkataanmu tidak menyakitkan tapi justru memberikan dorongan spirit. Itu sudah memberitakan kabar baik. Kamu bantuin orang yang sedang lagi susah payah jalan tidak bisa nyebrang, barangkali kamu tuntun dia ke sono. Tindakanmu sudah membuat orang itu terharu. Ada banyak cara kita bisa melakukan penginjilan. Dan tiap-tiap orang diberikan kemampuan itu oleh Tuhan. Itu makanya saya katakan di sini melayani. Di sini ada harga yang kita bayar. Tanggalkan kesombongan. Yang terakhir, berani bayar harga. Berani bayar harga. Kita tahu kalau kita mau melayani ada harga yang kita bayar. Kalau engkau melayani tidak ada harga yang kau bayar, maka kamu akan melayani dengan seenak sendiri. Ada harga yang kita bayar. Kamu jauh-jauh datang untuk melatihan, itu harga yang kamu bayar. Boleh tim musik boleh naik ke atas. Singer dan song leader boleh naik ke atas. Jadikanlah hidupmu mulai sekarang. Bertobatlah, berdoa dan membaca firman Tuhan. Tanggalkan kesombonganmu.
Beritakan Injil lewat karyamu. Dan yang terakhir, ada harga yang kamu bayar. Kalau kamu sudah dibayar, maka itu harganya yang sudah kamu dapatkan. Ada banyak orang kadang-kadang mau melayani, dia melayani, kelihatannya melayani. Tapi ada harga yang dia bayar dan kemudian dia minta dan itu sudah dibayar. Saya cuma katakan kepada para pelayan Tuhan, biarlah engkau melakukan dengan serius. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah. Kalau memang kamu sudah dibayar, itu harga yang kamu sudah lakukan. Tapi janganlah kamu menerima segala sesuatu yang memang tidak punya bagian kamu. Kalau engkau mau melayani, ada harga yang kamu bayar. Dan Tuhan yang akan membayar kita dengan lipat kali ganda. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Menyimpan harta kami di dalam kerajaan surga. Lewat karya-karya yang kami kerjakan di bumi ini. Banyak hal yang dapat kami lakukan dengan kemampuan yang kami miliki. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan banyak orang boleh bertobat karenanya. Terima kasih Bapa. Pakai setiap kami yang ada di tempat ini untuk menjadi terang, menjadi berkat. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah menerima firman-Mu. Bahkan akan berjanji dalam dirinya untuk menerapkannya dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman GKPI Jatinegara 23 Oktober tahun 2022. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini dan untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu pengumuman yang pertama adalah choir atau paduan suara. Diingatkan kepada seluruh pelayan choir atau paduan suara, hari ini setelah ibadah raya akan diadakan latihan untuk persiapan Natal, maka dapat ditunggu kehadirannya untuk dapat latihan pada hari ini. Lalu yang kedua, penyerahan anak, baptisan selam, dan bimbingan pranikah gereja. GKPY membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin melakukan penyerahan anak, baptisan selam, dan bimbingan pranikah gereja, mendaftarkan anaknya yang untuk melakukan penyerahan anak itu ke sekretariat. Lalu bagi jemaat yang ikut mengikuti sakramen baptisan air, dapat mengikuti kelas pelajaran dasar-dasar kekristenan 1-6. Dan bagi jemaat yang ingin mengajukan pemberkatan nikah dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah gereja 6 bulan sebelum pemberkatan. Nah, untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Lalu yang ketiga, pendalaman Alkitab GKPY. GKPY mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersama-sama hadir dan bergabung di dalam pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam via Zoom meeting. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Kami mohon kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan. Mari sekali lagi kita mau sama-sama berdoa buat negeri dan bangsa kita Indonesia dan yang lain. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada pada hari ini. Terima kasih buat segala kasih karunia dan berkat Tuhan. Terima kasih buat bimbingan dan kasih karunia-Mu dalam sepanjang hari-hari kami. Kami juga akan melangkah hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami tidak tahu hari ke depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di depan kami, kalau Engkau bersama dengan kami tahu kami akan sanggup melewatinya. Terima kasih Bapak buat hikmat ini, kiranya terus Tuhan tanamkan dalam pikiran kami.
Bahwa kami tidak sendiri, tapi Engkau bersama dengan kami. Ajar kami untuk bertindak, berbuat sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu indah dan senantiasa membawa kami maju ke depan dengan lebih baik lagi. Kiranya damai Tuhan dan sejahtera Tuhan terus bersama dengan kami. Kami berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini. Supaya senantiasa negeri ini boleh mendapatkan kasih karunia-Mu. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Supaya banyak orang boleh mengenal Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Ajar kami anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk dapat memberikan kesaksian hidup dengan nyata. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif untuk sama-sama menggerakkan dan menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Dan keadilan Tuhan boleh ditegakkan di negeri ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan umat-Mu ini yang sudah yang melayani di dalam ibadah. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat karunia-Mu supaya semakin banyak kasih karunia Tuhan. Dan orang-orang terus diberkati karena pelayanannya. Kami mohon pula kemurahan-Mu untuk memberkati setiap kami yang sudah datang dengan setia. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunkanlah kiranya berkat Allah dari surga lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kalian semua. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari keluarga-Mu, tetangga lingkungan di mana kau ada, pekerjaan di mana kau bekerja, studi di mana kau sedang belajar, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.